Buah jambu, buah pepaya dimakan oleh kakakku. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast perdanaku. Oke, semuanya perkenalkan saya Weni dan saya akan membersamai kalian selama podcast ini berlangsung ya mungkin sekitar 5-10 menit ke depan lah ya. Tetapi pastinya aku nggak sendirian dong di sini. Nanti aku akan ditemani oleh salah satu temanku. Dia adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Daerah yaitu Bahasa Jawa dan berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Kayaknya sih semester 2 ya. Nah, beliau ini adalah salah satu temanku yang menurutku sangat menginspirasi. Karena selama kita menjalani school from home sekitar 4 bulanan ini, beliau selain menjalankan tugas utamanya sebagai mahasiswa yang mengerjakan tugas kuliah, beliau juga aktif memproduksi konten-konten untuk channel YouTube-nya. Ya udah deh, langsung aja. Tapi karena kita lagi physical distancing dan social distancing, jadi kita berkomunikasinya lewat virtual ya, untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, kita langsung aja. Halo Ripski, apa kabar? Sekarang posisi di mana nih? Di rumah apa di kos? Halo Mbak, kabarnya Ripski saat ini baik-baik aja Mbak. Puji Tuhan. Dan saat ini Ripski ada di rumah karena di rumah saja, stay at home, gitu Mbak. Gimana keadaannya di sana? Selama terakhir hari-hari terakhir ini. Kalau di aku ya, kan aku di Kulon Progo ya, puji Tuhan per 2 hari kemarin 10 orang yang positif COVID-19 ini udah sembuh. Jadi itu adalah suatu kemajuan buat kita. Tapi kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita juga harus tetap menjaga jarak. Nah, kalau di tempatnya Ripski sendiri gimana? Keadaan di daerahnya Ripski saat ini eh, yang positif masih ada, tapi kalau nggak salah kurang dari 10 sih, gitu. Tapi di tempatmu itu kan pada masih menerapkan protokol kesehatan, terus jaga jarak gitu kan, maksudnya terus kayak nggak kumpul-kumpul dulu gitu, mesti Bojonegoro juga gitu kan ya? Ya, betul banget Mbak Weni. Jadi di tempat tinggalku dan di daerahku itu masih menjalankan anjuran dari pemerintah terkait eh, protokol kesehatan guna untuk mencegah penyebaran COVID-19. Wah, bagus deh kalau gitu. Kalau semua wilayah di Indonesia menerapkan protokol kesehatan dan pastinya jaga jarak dan ikut anjuran pemerintah, pasti virus ini bisa cepat berakhir. Oh ya, Rips, aku lihat kan selama kita school from home ini kan, kamu kan itu kan selalu membuat konten-konten YouTube. Terus aku juga suka waktu kamu sering share di story kamu di WA tentang quote-quote harian kamu, terus tentang kamu menyemangati orang lain. Nah, aku mau tanya, sebenarnya alasan kamu melakukan semua itu kenapa sih? Ada motivasi tersendiri nggak? Ya, nggak ada Mbak. Hah? Ya kali nggak ada. Lawak Ada nih. lah Mbak. Ada motivasi tersendiri dari Ripski. Kenapa sih Ripski akhir-akhir ini selalu update dan sering mengupload konten di YouTube, terus sering-sering apa ya, membuat tulisan-tulisan yang ala kadarnya di story WA, terus buat quotes yang apalah itu, terus eh, intinya tuh Ripski apa ya Mbak, ingin apa yang Ripski karyakan itu memberikan manfaat bagi orang lain, seminimalnya bisa menghibur lah Mbak. Misalnya orang yang baca quotes tulisannya Ripski itu minimal dia bisa, oh ternyata kayak gini, oh ternyata maksudnya gini gitu. Terus kalau berkaitan dengan YouTube, Ripski itu jujur nih, Ripski sudah buat akun YouTube itu sejak kelas 12 SMA, dan itu waktu itu Ripski cuma mengupload 2 video, terus habis itu vakum. Waktu kuliah cuma ngupload berapa video, itu pun cuma tutorial gitu loh Mbak. Terus waktu stay at home, aku tuh uh, mendapat suatu tantangan tuh dari mas mas apa ya, masnya Ripski di fakultas itu. Tantangannya adalah coba ketika di rumah stay at home ya Mbak, membuat suatu karya di mana Ripski itu sedikit kayak tersadar, oh ya aku punya channel YouTube, jadi aku ingin
menggunakan channel YouTubeku ini memberikan manfaat kepada orang lain. Di channelku YouTube itu apa ya Mbak? Yang utama itu adalah kontennya berupa pemberian wawasan dan pandangan. Ada juga curhatan-curhatan. Kawan-kawan Mbak ini harus curhat di channelnya Rizky. Kan gantian Mbak. Pokoknya itulah Mbak. Pokoknya intinya apapun yang Rizky lakukan baik di WA maupun upload konten YouTube. Yang utama adalah bagaimana Rizky membuat suatu karya yang mana karya tersebut bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Gila, keren banget sih, keren. Aku tarik benangnya ya, menurut aku Rizky ini produktif selama di rumah aja ini ingin memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, ingin belajar bersama, ingin menambah wawasan bersama. Kan di situ banyak juga tentang pengetahuan tentang fakultas-fakultas yang ada di universitas di Indonesia kan ya. Itu kan pastinya sangat bermanfaat buat adik-adik kita yang nantinya akan melanjutkan di jenjang perkuliahan. Nah, menurutku ini Rizky keren banget loh, selama produktif di rumah aja ini bisa memberikan kebermanfaatan daripada kita pergi-pergi nggak jelas, terus kita lupa bahwa kita sedang ada dalam bahaya COVID ini. Kan lebih baik di rumah aja dan selalu produktif seperti Rizky. Gila keren banget. Oh ya, kalau Rizky sendiri kan ini king of quote kan ya. Boleh dong kasih motivasi buat orang lain ya, motivasi buat yang dengerin podcast ini buat selalu produktif selama di rumah aja. Gimana? Mbak Wani bisa aja manggilnya king of quote. Motivasi ya Mbak, motivasi agar yang mendengarkan podcastnya Mbak ini termotivasi juga ya Mbak, biar stay at home-nya bermanfaat lah. Jadi Rizky lebih senang menganggapnya ini sebagai saran ya. Jadi manfaatkan waktu muda kita untuk berkarya. Terlepas dari orang-orang suka dengan karya kita atau tidak, itu hak mereka gitu loh. Kita sebagai seorang yang berkarya ya terus aja berkarya. Kalaupun orang-orang lain misalnya mengkritik terus memberikan saran, ya udah kita terima aja. Kita analisa dari kritik dan saran mereka, membangun nggak sih dari kritik dan saran mereka itu. Jangan sampai kritik dan saran mereka membuat down kan. Jadi pokoknya manfaatkan banget gitu kan, masih dalam keadaan stay at home gitu kan, jangan disia-siakan ya kan. Jadi dimanfaatkan banget, misalnya buat karya, mungkin bisa menggambar, bisa melukis, atau mungkin bisa bernyanyi ya kan Mbak. Ya benar-benar. Misalnya kayak Mbak Beni nih kan, ini buat podcastnya asik ya, buat podcast ya. Mungkin ada yang mendengarkan ya, walaupun durasinya nggak lama-lama banget kan, lumayan lah buat didengarkan. Mungkin bisa buat teman ngerjain tugas, atau mungkin buat teman pengantar tidur ya Mbak. Enggak lah Mbak. Mungkin ya itulah intinya, selagi muda yuk kita berbuat buat karya kan. Ya stay at home itu ya boleh aja sih, itu kan juga menjaga kesehatan, tapi jangan lupa loh, tetap berkarya dengan media elektronik kan banyak sekali kan, ya macam-macam lah gitu. Pokoknya buat teman-teman jangan sia-siain lah si Edom ini ya. Kalau bisa karya, kalau nggak bisa buat karya, dukung orang-orang yang membuat karya. Di rumah aja, jangan kemana-mana kan ya Bu, ya pokoknya stay at home. Ya benar banget yang dikatakan Rizky, kita harus tetap berkarya walaupun kita di rumah aja ya, berkarya sesuai dengan passion dan minat kita masing-masing. Oh ya, terima kasih Rizky atas waktunya yang telah menyempatkan untuk ada dalam podcast ini. See you next time dan terima kasih banyak. Oke Mbak Weni, sama-sama. Rizky juga bahagia kan bisa berpartisipasi di first podcastnya Mbak ya. Oke, buat Mbak Weni jangan lupa ya Mbak, sering-sering mampir ke channel YouTube-nya Rizky ya, walaupun isinya game. Terima kasih ya, bye.